Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen-netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Bisakah tim Indonesia ke Piala Dunia? Okey, so ada beberapa fans Indonesia yang komen dekat channel aku suruh cakap pasal benda ni. Okey, so aku akan cakap. Tapi guys, jangan lupa follow channel ni dulu. Okey, ini adalah kedudukan semasa untuk grup Indonesia. Kita ada Iraq di tempat pertama, Indonesia di tempat kedua, Vietnam dan juga Philippines. Kalau tengok mata, 12, 7, 3 dan juga 1. Sebenarnya ini adalah peluang mudah untuk Indonesia layak kerana games diorang tinggal nak lawan Filipin yang paling tercorot. Lepas tu ada lawan Iraq. Okey, mungkin lawan Iraq tak menang, tapi kalau lawan Filipin menang sudah cukup untuk melayakkan Indonesia ke pusingan ketiga. Even kalau Vietnam menang kedua-dua game pun diorang dapat kumpul 9 mata sahaja, tak cukup. Okey, tapi kalau Indonesia kalah kedua-dua game ataupun seri dengan Filipin, Vietnam menang kedua-dua game, so beza 9 dan juga 8. Segala-galanya terserah kepada Vietnam lah, mampu ke diorang menang lawan Iraq dan juga Filipin. Untuk Indonesia, aku rasa target menang lawan Filipin sahaja sudah lebih daripada cukup. Itu saja guys. Kalau ada soalan-soalan lain boleh komen. Ya, memang waktu Indonesia lawan Irak, Indonesia bermain cukup bagus di babak pertama. Tapi di babak kedua itu Indonesia main sedikit bertahan dan akhirnya membuat beberapa kesalahan dan akhirnya kalah begitu teman-teman. Nah, terakhir Indonesia besok tanggal 11 akan melawan Filipina. Dan kita semua tentunya berharap Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik karena ini harga mati tidak bisa ditawar. Indonesia harus lolos ke ronde ketiga gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Demi singkirkan Indonesia. Sudah kong kali kong dengan Vietnam untuk singkirkan Indonesia. Guys, sepertinya timnas Filipina ada dendam pribadi dengan timnas Indonesia. Mereka secara terang-terangan ingin singkirkan Indonesia dan membantu Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal itu diungkapkan pelatih timnas Filipina Tom Sen Viet. Menurutnya, Vietnam masih punya peluang untuk lolos dengan syarat Vietnam harus mengalahkan Irak dan Filipina mengalahkan Indonesia. Maka peluang Vietnam semakin terbuka. Ia pun secara terang-terangan lebih memilih Vietnam untuk lolos ketimbang Indonesia. Makanya ia berharap bisa mendapat dukungan dari supporter Vietnam untuk mendukung timnya kalahkan Indonesia. Ditambah lagi, Filipina dapat menahan imbang Indonesia dengan skor 1-1 di pertemuan pertama, membuat dia semakin yakin timnya dapat menyaingi Indonesia di GBK. Nanti kita lihat besok pertandingan antara Filipina melawan Indonesia. Nanti kita lihat di situ apakah Filipina mampu mengalahkan Indonesia atau justru malah sebaliknya. Karena tidak mungkin Indonesia itu akan main mata dengan Filipina. Karena harga mati untuk lolos ke ronde ketiga itu mengalahkan Filipina. Memang ada dua skenario, di mana skenario kedua Vietnam itu harus kalah dari Irak, dan saya juga yakin bahwa Irak tidak akan bermain mata dengan Vietnam. Sebenarnya Irak itu berharap bahwa Indonesia yang lolos, tapi Filipina berharap itu Vietnam yang lolos teman-teman. Jadi besok itu laga terakhir penentuan hidup dan mati. Indonesia harus menang, wajib menang untuk lolos ke ronde ketiga teman-teman. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. Ini pernyataan dari pelatih Filipina teman-teman. In Holland, I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, dia memuji of Japan, Indonesia ternyata. and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. Yeah, it will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win. But it will be very difficult for us. I'm looking forward for the next game because you know the Indonesian culture of the crowd, so it'll be a huge game with a lot of fans, and yeah, these games are amazing to play. It's an amazing feeling when a lot of crowd, and we'll see how young boys, new boys handle the pressure, and yeah, it will be looking forward to it. Ya, memang mereka bermain
mau menang atau kalah pun mereka sudah dipastikan tidak akan lolos ke ronde ketiga teman-teman, karena mereka ada di urutan paling buntut teman-teman, ada urutan paling bawah, dan yang mereka dukung tuh justru Vietnam, dan tentunya Indonesia tidak akan kasih tinggal Filipina untuk menang karena Indonesia harus lolos ke ronde ketiga dengan catatan Indonesia kalahkan Filipina. Nah, di sini kita lihat dia sebenarnya memuji timnas Indonesia. Dia bilang tadi bahwa timnas Indonesia sebenarnya itu hampir mendekati timnas Korea Selatan. Bayangkan teman-teman, di mata Filipina atau pelatih Filipina, Indonesia itu berada hampir mendapati Korea Selatan. Nah, justru di Indonesia ada sebagian orang, oknum-oknum itu yang justru membenci timnas Indonesia, membenci pemain naturalisasi atau diaspora. Dan Coach Sintayong, mereka bilang bahwa Coach Sintayong ini datang dari Korea itu sebagai barang rongsokan yang sebenarnya tidak dipakai di sana. Kemudian dipanggil oleh Erick Thohir, dan mereka lupa bahwa Erick Thohir memanggil Coach Sintayong untuk melatih Indonesia dengan kondisi pemain Indonesia yang levelnya atau kualitasnya itu berada di bawah sekali gitu. Makanya mereka memanggil pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Dan sekarang saya pikir dengan komposisi pemain yang ada, skuad yang ada, saya pikir besok Indonesia pasti akan mampu mengalahkan Filipina. Kira-kira seperti itu teman-teman. Pelatih Filipina meminta dukungan dari fans Vietnam untuk mampu mengalahkan timnas Indonesia nanti. Pertanyaan gue adalah satu, kenapa Anda meminta tolong kepada fans yang 2 kali bahkan 3 kali secara beruntun kalah dari Indonesia? Gimana mereka mau dukung Anda? Gimana mereka mau dukung Filipina? Mereka dukung negaranya sendiri saja, negaranya dibantai di kandang 3-0. Jadi ya kayaknya salah dukungan nih, kalau salah minta dukungan. Memang harusnya minta dukungan dari warga Filipina gitu ya. Lu percaya dengan kapasitas lu percaya dengan kapasitas tim lu, dan tinggal bilang aja, kami dengan segala yang sudah kami persiapkan, kami siap mengalahkan Indonesia. Nggak perlu kayak gini lah, menurut gue pelatih juga katro nih ya. Kita lihat aja nanti bisa nggak dia benar-benar menunjukkan kualitasnya ketika menghadapi timnas Indonesia di GBK. Oke? Segitu dulu. Ya, memang di pertandingan pertama Indonesia itu mainnya kan di Filipina, dan itu berhasil ditahan imbang sama Filipina. Ya, tapi saya pikir di GBK besok tanggal 11 Indonesia ini akan bermain mati-matian karena targetnya itu harus menang, teman-teman. Targetnya itu harus menang untuk bisa masuk ke ronde ketiga. Ya, memang Piala Dunia itu masih jauh dari mata timnas Indonesia, masih jauh dari harapan timnas Indonesia. Tetapi ketika kita melangkah ke ronde ketiga, saya pikir di situ ada sebuah harapan bahwa kita bisa melihat Piala Dunia itu semakin dekat. Nah, kalau kita tertinggal di ronde kedua ini saja, saya pikir harapan untuk melihat Piala Dunia itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sudah jauh sekali. Dan kalau kita masuk di ronde ketiga, saya pikir harapan untuk masuk ke Piala Dunia itu menjadi semakin nyata, dan kita semua tentunya harus mendoakan yang terbaik, mendukung mereka supaya mereka bisa bermain lepas, bisa bermain menyerang, tidak melakukan blunder-blunder yang fatal yang akhirnya dimanfaatkan oleh Filipina dan akhirnya kita kalah, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Ini misi yang berat, misi yang sulit, tetapi STY bilang tidak ada yang tidak mungkin. Betul, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Kita punya optimisme dan punya semangat, punya keberanian dan keseriusan, insya Allah apapun yang dicita-citakan akan terwujud. Timnas Garuda Indonesia akan terbang lebih tinggi lagi menjadi peserta Piala Dunia. Ini meskipun harus melewati fase-fase yang sangat berat, tapi Sintayong mengatakan tidak ada hal yang tidak mungkin. Semangat, optimisme, dan daya juang yang begitu kuat membangun skuad timnas senior Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Yes. Kita yakin nih, dukungan PSSI melalui Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, juga netizen penggemar timnas Indonesia yang bersatu padu untuk memperkuat daya juang. Kita semangati terus, timnas Indonesia akan sampai di titik yang kita mau.
Ya betul. Nah kalau kita belajar dari pengalaman ketika Indonesia main di Piala Asia U23, di mana ketika Indonesia berhadapan dengan Jordania dan juga waktu itu berhadapan dengan Korea Selatan. Nah di situ Indonesia tidak diunggulkan sama sekali. Justru yang diunggulkan itu Korea Selatan. Tetapi kemudian di lapangan Indonesia bisa membalikan keadaan dan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Nah saya pikir besok di pertandingan melawan Filipina, Indonesia memang difavoritkan untuk menang. Tapi saya pikir ketika kita difavoritkan untuk menang, jangan sampai kita jumawa, terlena dan kemudian bermain asal-asalan, kemudian kita mengalami kekalahan. Karena Piala Dunia itu hampir sedikit lagi. Memang harapan untuk melihat itu masih jauh. Tetapi kembali lagi kita harus melihat bahwa setiap pertandingan itu harapannya ada begitu. Harapan itu masih ada dan segala sesuatu 90 menit itu bisa terjadi. Kalaupun kita harus bermain imbang lawan Filipina misalkan, tentunya kita berharap Irak mampu mengalahkan Vietnam supaya kita bisa masuk ke ronde ketiga. Kira-kira seperti itu teman-teman. Desakan dari pengamat sepak bola, Muhammad Kusnaini, kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memperbaiki beberapa hal menjelang pertandingan melawan Timnas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kusnaini menyoroti kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Irak dengan skor 0-2 dan menekankan pentingnya memperbaiki kesalahan dalam penyelesaian akhir dan pertahanan. Betul, setuju saya. Kusnaini menyatakan bahwa Timnas Indonesia sebenarnya tampil baik, namun kesalahan dalam finishing dan pertahanan menjadi masalah utama. Dia juga menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi pemain saat bertahan agar tidak mudah panik dan membuat kesalahan. Besok ketika Indonesia lawan Filipina itu Calvin Verdong dan Jay Itzes dikabarkan sudah bisa tampil. Nah, di sini kita punya dua amunisi baru, tenaga yang masih fit. Ya, kemarin kita lihat mereka Calvin Verdong tidak main di pertandingan lawan Irak dan sepertinya pertandingan melawan Filipina ini dia akan diturunkan dan semoga saja diturunkan teman-teman supaya timnas Indonesia ini kekuatannya itu semakin powerful lagi dan tentunya bisa mengalahkan Filipina ya. Kira-kira seperti itu. Ombak naturalisasi itu cuma program jangka pendek. Ombak apa? Ombak apa turut pantai wege, apa jeguran turut kali ombak. Turut pantai wege jeguran. Ojo dirungokne cah. Suara rakyat ora dirungokne karo kono kok. Apa tak kok suara rakyat apa dirungokne karo kono. Ojo ngrungokne koyo ngene iki. Bang bayi. Suara rakyat ora tak rungokne ngurusi koyo ngene. Rakyate lho rungokno suarane keluh kesah kepiye, dalan rusak apa dengah-dengah, kebutuhan dan lain-lain dirungokne. Gunane fungsine dinggo malah ngurusi koyo ngene. Isine pemain murni jangan dibalik demi mau menang. Lah kepiye tak teko? Udu naturalisasi wi keturunan. Ngomongi ombak pantai selatan kono gede anu gondol Nyiroro Kidul wege. Jrek. Ya apapun persoalan mereka di DPR sana, apa yang mereka ucapkan di sana, mungkin mereka tidak mengerti yang terjadi di lapangan. Kita maklumi saja walaupun sudah terlanjur dirujak sama netizen Indonesia. Nah saya pikir mereka semua akan mendukung timnas, tapi kemudian ada permintaan, itulah permintaan dari orang-orang yang sebenarnya kurang paham sepak bola teman-teman. Jadi kita maklumi saja dan kita tetap mendukung timnas Indonesia untuk menampilkan permainan yang terbaik besok ketika melawan Filipina. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi memang pelatih dari Filipina ini menargetkan untuk mengalahkan Indonesia ya. Siapa sih yang mau kalah ketika bertanding begitu kan? Pasti semua tim ketika bertanding akan mencari atau menargetkan kemenangan. Tetapi kemudian kalah itulah hasilnya. Tetapi ketika kita bermain melawan Filipina besok, saya rasa Indonesia akan menampilkan yang terbaik dan kita tentunya berharap ya Coach Shin Tae-yong itu sudah evaluasi pertandingan ketika melawan Irak ya, supaya kesalahan-kesalahan elementer yang seharusnya tidak dilakukan itu ketika lawan Filipina itu jangan dilakukan lagi gitu. Seperti gagal passing, kemudian bertahan transisi itu agak kurang, finishing yang kurang matang. Harusnya itu ketika melawan Filipina ya sudah kita main lepas, ada kesempatan shooting, ada kesempatan over, kita over ke kawan supaya ada kesempatan lah kita menang dan kita mengunci satu tempat di ronde ketiga. Dan saya mengajak semua teman-teman netizen Indonesia yang cinta akan sepak bola Indonesia, kita mendukung timnas Indonesia supaya bisa berlaga di ronde ketiga nanti. Walaupun berat rasanya kalau sudah ada di ronde ketiga, tetapi apapun bisa terjadi dan kita harus tetap dukung Garuda untuk tetap maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.